Selamat pagi, bersama saya Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 10 November 2023 dengan judul Karena Ini Adalah Pesan Tuhan Untukku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi hidup kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini, kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 119 ayat 162, demikian firman Tuhan, Aku gembira atas janji-Mu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita harus menganggap Alkitab sebagai penyingkapan Allah kepada kita tentang hal-hal yang kekal, hal-hal yang paling penting untuk kita ketahui. Oleh dunia itu dibuang seolah-olah pembaca itu selesai. Tetapi penelitian 1000 tahun tidak akan menghabiskan harta terpendam yang dikandungnya. Keabadian saja yang akan mengungkapkan kebijaksanaan buku ini. Karena itu adalah kebijaksanaan dari pikiran yang tak terbatas. Disalin dari buku Counsel to Parents, Teacher and Student, halaman 443. Namun hanya sedikit manfaat yang diperoleh dari pembacaan Alkitab yang tergesa-gesa. Seseorang yang dapat membaca seluruh kitab suci, tetapi gagal melihat keindahannya atau memahami maknanya yang dalam dan tersembunyi. Satu perikop yang dipelajari sampai jelas maknanya bagi pikiran dan hubungannya dengan rencana keselamatan lebih bernilai daripada membaca bab demi bab tanpa tujuan yang jelas dan tidak ada pelajaran positif yang diperoleh. Simpanlah Alkitab-Mu di dekatmu. Ketika kamu memiliki kesempatan, bacalah, tanamkan ayat itu di dalam ingatanmu. Bahkan ketika kamu sedang berjalan di jalan, kamu dapat membaca sebuah perikop dan merenungkannya. Dengan demikian akan menetap di dalam pikiranmu. Disalin dari buku Langkah kepada Kristus halaman 154 dan 155. Sekiranya waktu dan usaha yang digunakan dalam usaha meraih pemikiran-pemikiran yang cemerlang dari orang-orang yang tidak setia telah digunakan untuk mempelajari perkara-perkara berharga dari firman Allah, maka ribuan orang yang sekarang berada dalam kegelapan dan bayang-bayang maut akan bergembira dalam kemuliaan terang kehidupan. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 422 dan 423. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan khusus.
Kita harus menganggap Alkitab sebagai penyingkapan Allah kepada kita tentang hal-hal yang kekal, hal-hal yang paling penting untuk kita ketahui. Terpujilah namamu, ya Tuhan. Pada pagi hari ini kembali hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan pelihara mereka. Curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan. Di tengah-tengah berjalannya tahun politik saat sekarang ini, boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada seluruh gembala jemaat. Saat ini Tuhan, kebutuhan yang paling terutama adalah kebutuhan akan kuasa Roh Kudus. Para tim medis Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua yang bekerja dan melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, biar dengan hikmat pengetahuan sorga, mereka dapat mendidik anak-anak untuk memiliki dan memperoleh karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan mereka hikmat pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, agar mereka juga bertanggung jawab dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami menyerahkan para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini, dimanapun mereka berada. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka. Mereka selalu bersyukur, berterima kasih, dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat di dalam aspek kehidupan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya bersandar hanya kepada Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah segala doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.